Ya, mohon maaf ya, saya telat 3 menit ya. Ini bisa saya mulai langsung atau gimana ya Kak ya? Kak, untuk etos pusat? Ya. Oke. Jadi gimana teman-teman kabarnya? Udah siap belum nih? Amin 8 UTBK. Masih semangat semuanya? Masih Kak. Ya, alhamdulillah. Dikencengin doanya, usahanya. Tapi jangan lupa harus tidur juga ya. Kesehatannya juga dijaga. Oke, jadi hari ini kita mau belajar terkait matematika di bagian matematika dasar di bagian kuantitatif. Jadi kuantitatif itu nanti berkaitan dengan masalah angka ya. Oke. Mungkin bisa saya share screen langsung. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, itu akun nama saya belum saya ganti. Bisa saya ganti terlebih dahulu ya. Bisa saya share screen aja langsung ya. Sebelumnya udah dapat soalnya, udah dipelajarin? Sudah dipelajarin untuk soalnya? Udah Kak. Ya. Oke. Jadi untuk peraturan karena hari ini di siang hari, saya rasa kalian juga harus selain ini ya, selain melihat dari penjelasan saya nanti, saya harap kalian juga bisa mencoba gitu. Mungkin ada cara lain. Karena matematika itu sebenarnya dia itu ada banyak sekali cara, tapi tujuannya sama, hasilnya pastinya juga sama kayak gitu. Jadi saya harap nanti kalian selain mendengarkan penjelasan saya, kalian juga mencoba gitu ya, sambil melawan rasa ngantuk di siang hari ini gitu ya. Oke, mungkin saya baik, sebelum memulai pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar apa yang kita harapkan dari pertemuan kita di siang hari ini dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Berdoa, jangan melanjutkan. Oke. Soal yang pertama, ada angka 2, 5, 14, sama 41. Nah, kalau seperti ini, gimana sih penyelesaiannya? Tentu saja penyelesaian kita lihat kalau dia itu terdiri dari 4 angka yang berbeda kayak gini kan. Nanti kalian bisa langsung, kalau 2 dari 5, oh ini dari 2 sampai ke 5 itu ternyata ada selisih 3. Terus 5 ke 14 ada selisih 9. Nah, kalau 14 sampai 41 ada selisih 27. Nah, kalau setelah 41 ini berapa? Berarti kita lihat selisih tadi itu membentuk suatu karakter nggak sih gitu. Jadi misal kalau 2 sampai 5 kan 3. Nah, 3 ke 9 itu kan bisa dikali 3 ya, 9, 3 kali 3 kan 9. Terus 9 ke 27 itu 9 kali 3 adalah 27, atau 3 pangkat 3. Nah, berarti yang selanjutnya tentu saja 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti ya ini bisa kita total. Karena 81 ini adalah selisihnya, maka untuk nilai selanjutnya adalah 27 ditambah dengan 81. Hasilnya adalah 100. Oh, ini salah ya, 100 harusnya 108 ya. Iya, 108 ya. Sorry. Oh, 41, sorry. 41 tambah 81 harusnya. Jadi 122 gitu. Nah, kalau pakai cara lainnya gimana? Cara lainnya kita bisa pakai nih. 2 itu
terdiri, misalkan tadi kan selisihnya kan 3 nih ya. Berarti misal 3 itu 1 kali 3. Nah, si 5 ini juga bisa dari, kalau misalkan kita pakai angka 3 sebagai awalan gitu ya. Berarti 2 itu dari 1 kali 3 dikurangin 1. Nah, 2 kali 3 ini dari si 2 ini. 2 dikali 3. Nah, kalau dapat 5 berarti harus dikurangin 1. Berarti ini 2 ini kan dari sini. Berarti pola selanjutnya bisa dari si 5 ini. 5-nya dikalikan dengan 3. Terus dikurangin dengan 1. Artinya 14. Terus pola selanjutnya juga sama. 14 dikalikan dengan 3 dikurangin dengan 1. Nah, ini juga sama. Berarti yang bilangan yang kita cari. Berarti dia itu 41 dikali 3 dikurangin 1. Gitu. Ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke. Yang lainnya ya? Ada nggak yang lainnya? Mungkin saya hitung ya, biar nggak lama-lama. Oke. 1, 2, 3. Oke, next. Oke. Terus, soal yang pertanyaan kedua. Ada bilangan 4, 7, 14, 17, bla bla bla, 37 sama 74. Nah, kalau kita lihat kayak yang tadi ya, kalau trik-trik dari untuk mendapatkan nilai seperti ini, cara pengerjaan cepatnya ya udah langsung aja. Kalian harus mencari selisihnya. 47 ya udah 3, 7, 14. Ini apa namanya? 7 gitu ya. Itu bisa banget. Tapi kalau apa namanya masih belum menemukan, kalian bisa menggunakan semisal kalian bilang tadi kan pakai selisih gitu ya. Berarti kan ini kan antara plus 3 ataupun itu ya. Oh, dia ini kan berarti kan 4 sama 7 kan plus 3 selisihnya. Terus 7 sama 14 itu selisihnya antara plus 7 ataupun dikali 2. Terus 14 sama 17 ini adalah plus 3. Ternyata dia seperti itu. Ya udah berarti yang selanjutnya 17 sama N. 17 sama N ini kan kita kan nggak tahu nih ya. N itu gimana gitu. Selanjutnya adalah N sama 37. Ternyata 37 sampai ke 74 itu diketahui bahwa dia itu dikali 2. Otomatis kalau habis dikali 2 seperti pola yang ini 7 14 habis dikali 2 itu ternyata dia harus apa namanya? Ditambahkan dengan 3 gitu kan. Otomatis di sini juga karena habis dikali ditambah 3 berarti di sini juga dikalikan dengan 2. Atau yang 37 ini harus dikurangin dengan 3 gitu. Jadi hasilnya adalah 34. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak, bisa. Aman. Gimana? Atau saya kecepatan ya? Aman, Kak, aman. Oke. Aman, Oke. Kak. Saya next ya. Nah, kemudian ada 6, 3, kemudian 6, 18, 9, 12, sama 36. Nah, ini juga sama triknya. Kalau 6 sampai 3, itu dia itu antara dikalikan setengah atau dikurangin 3 gitu ya. Kita kan nggak tahu. Ya udah tulis aja dulu gitu. Terus 3 sama 6. Berarti dia itu antara dikali 2 atau ditambah 3. Nah, kita lihatlah selanjutnya. Ternyata ada pola lagi 6 sama 18. 6 sama 18 itu kan dikali 3. Ya udah tulis aja dulu lah gitu ya. Kali 3. Terus 18 sama 9. Ternyata 18 sama 9 itu kalau misalin kita balik lagi ke sebelumnya gitu ya. Karena biasanya 3 itu udah paling banyak untuk yang seperti ini. Maka kita bisa lihat kan 18 sama 9 balik lagi. Dia itu dibagi dengan 2 atau dikali setengah. Otomatis yang sini juga bakal dikali setengah. Berarti ini benar ya gitu. Berarti kalau 9 sama 12 harus ditambah dengan 3. Berarti 3 sama 6 tadi itu yang benar adalah ditambah 3 gitu. Nah, selanjutnya si 12 sama 36 itu adalah dikalikan dengan 3. 12 kali 3 kan 36. Berarti otomatis apa sih namanya? Dia itu balik lagi, muter lagi gitu ya. Muter lagi habis dikalikan dengan setengah itu dikalikan dengan 2 baru ditambah dengan 3 baru dikalikan dengan 3. Nah, kali ini juga sama. Berarti kan 36 tadi kan habis dikali 3. Berarti habis dikali 3 itu dia bakalan dikali setengah. Kan? Berarti 36 dikalikan dengan setengah adalah 18. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak, paham. Paham, Kak, paham. Ingin tanyakan? Oke, 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Oke, next. Oke, nah, yang selanjutnya ini ada pola bilangan 4, 2, 8, 32, sama bla bla bla, kemudian 22 sama 88 dan 44. Nah, ini juga sama nih.
Kalau 4 sama 2, itu kan antara dikurangin dengan 2 atau dikalikan dengan setengah. Kita tulis dulu antara min 2 atau kali setengah gitu ya. Nanti buat pembuatan pola kita gitu. Kemudian 2 sama 8, yaitu dikali 4 atau ditambah dengan 6 sih. Nah, selanjutnya 8 ke 32, otomatis ngambil yang dikali 4 kan, yang lebih besar gitu ya. Habis itu N, 32 ke N ini kita masih nggak tahu gimana gitu ya. Kemudian N ke 22 juga nggak tahu. Kemudian ada 22 sampai ke 88. Ya ini ternyata dikalikan dengan 4. Nah, karena dikali 4 itu dia itu dikalikan dengan setengah. Ini ya, dikalikan dengan setengah. Maka berarti gimana? Berarti dia harus ini ya. Misal kita ambil plus 6-nya. Habis dikalikan dengan habis dikalikan dengan 4 itu kan dikalikan dengan setengah. Boleh nih ke 2 sama ke N. Berarti N-nya adalah 32 dibagi 2 atau 16. Misalkan kalau kita ambil 16 di sini, 16 kita cek ya, 16 sama 22. 16 sama 22 itu jaraknya ada 6. Berarti di sini kita ambil yang plus 6. Jadi polanya udah benar. Gitu. Jadi nilai N-nya yang benar adalah 16 dari 32 dibagi 2. Pakai pola yang pertama ini tadi. Kali setengah. Pakai yang kali setengah. Begitu. Bisa dimengerti? Tadi gimana Kak yang itu Kak? Yang kali 4 sama plus 6 yang tadi pas di 32 ke N, terus N ke N ke 22. Baik ini. Kalau dari 2 ke 8 itu kan tadi kan kita kan punya antara dikali 4 atau dijumlahkan dengan 6 gitu ya. Habis itu ada pola lagi 8 ke 32 yaitu ternyata dikali dengan 4. Nah, di sini ini kan kita kan nggak tahu, ya udah lompatin dulu lah ya. Habis itu kita ketemu 22 sama 88. Ternyata 22 sama 88 ini adalah hasil dari dikali 4. Ternyata dari 88 ke 44 dia itu dikalikan dengan setengah. Gitu ya. Otomatis gimana? Berarti karena setelah dikali 4 itu dikalikan dengan setengah, ini ya, maka yang sini juga sama, karena dia itu dikali 4, berarti dia ini dikalikan dengan setengah. Berarti kalau dikalikan dengan setengah, dia balik lagi ke awal, ke sini kan, kayak ini. Habis dikali setengah itu, dia tuh ditambah dengan 6 atau dikalikan dengan 4. Untuk mengecek, bilangan ini sudah benar tidak sih polanya dengan menuju ke 22 itu gitu. Tapi sebenarnya kamu coba dulu kan. Ini kan tadi kan habis dikali 4 kan dikali setengah. Berarti 32 dikali setengah itu kan 16. Nah, 16 ke 22 kita cek. Ternyata 16 sampai ke 22 itu jaraknya 8. Oh, sorry. 16 ke 22 itu jaraknya adalah 6. Berarti dia sudah memenuhi dengan pola yang kita buat. Berarti jawaban 16 adalah benar. Gitu. Kalau yang 88 ke 44 kan setengah, Kak. Ya, benar. Dikali setengah ya. Berarti ini polanya 3 kali ya? Setengah. Ya, benar. 3 kali polanya. Oh, iya, ngerti. Oke, makasih, Kak. Gitu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Aman Kak, aman. Ya, aman ya. Oke, bisa saya next ya. 1, 2, 3. Oke ya. Ini, ada pola lagi. 2, 5, 4, bla bla bla, 12, 10, 30, 35 sama 32. Kita cek lagi. 2 sama 2 antara ditambah 0 atau dikali 1 gitu ya. Karena ditambah 0 di sini tidak ada angka yang sama, otomatis dikalikan dengan 1. Ya udah, kalikan 1 dulu gitu. Kemudian 2 sama 5. 2 sama 5 ini jaraknya 3, berarti pas 3 gitu ya. Kita tulis di sini pas 3. Terus 5 sama 4, jaraknya adalah minus 1. Ini kita ada pola nih, 131. Angka spesial kan 131 itu. Nah, kemudian berarti ini kita bisa ambil nih, 33 nih. Habis itu kan kita kan ketemu si N nih, yang dicari gitu ya. Berarti 4 ke N ini kita masih nggak tahu, kemudian N ke 12 ini kita juga masih nggak tahu. Nah, kita lihat lagi. 12 ke 10 jaraknya adalah minus 2. Ya udah, minus 2 gitu ya. Berarti sama nih, ini minus 1 tapi ini minus 2. Ya udah sama-sama minus gitu ya. Ya udah, biarin dulu, kita lihat lagi angka selanjutnya. 10 sama 30, ternyata dia dikalikan dengan 3. Kemudian 30 sama 35, dia adalah ditambahkan dengan 5. Terus
Berarti yang ini berapa? 35 sama 32. Ternyata dia dikurangi dengan 3. Kalau kita lihat dari yang 3 angka awal sama 3 angka akhir, ternyata dia polanya sama. Dia dikali 1 tambah 3 dikurangi 1, yang satunya dikali 3 tambah 5 dikurangi 3. Nah, yang ini, yang si punyanya si N tadi, 3 yang tengah yang kita cari tadi itu, ternyata dia itu ada 2-nya di sini. Karena polanya ini min 2, dan ini yang paling atas itu dikalikan dengan angka yang sama dengan yang bawahnya ini, 2 ini, otomatis 4. Jaraknya harus dikalikan dengan 2 untuk menuju ke N. Berarti N-nya adalah 8. Bisa dimengerti? Berarti polanya 242 ya, Kak? Ya, benar-benar. Oke. Gitu. Untuk mengetahui apa pola 242-nya juga bisa boleh, tapi untuk untuk mengecek gitu ya, 242 juga bisa langsung untuk pengecekan. Benar sudah benar atau belum sih yang angka yang sudah saya temukan tadi itu gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak, bisa. Bisa, Kak. Bisa. Oke. Kemudian ini ada, jika 2AB dikurangin 6A, itu hasilnya adalah 4, maka nilai dari AB dikurangi 3 itu berapa sih? Nah, kita coba lihat angkanya. AB dikurangin 3A ini. 2 ya? Iya, AB dikurangin 3A ini. Dia itu sama loh, 2, 6, sama 4. Ini kan sama-sama faktornya 2 ya. Jadi kalau dibagi 2 biar mendapatkan AB, ternyata dia sudah mendapatkan AB dikurangin 3A. Jadi hasilnya sudah bisa dapat 2, gitu. Jadi kalau misalkan ada soal tipe seperti ini, bisa langsung dipakai. Maksudnya itu bisa kita lihat langsung. Si angka konstantanya itu sama-sama mempunyai faktor yang sama tidak sih? Gitu. Atau misalkan nanti bisa dicari 4AB dikurangin 12A, berapa nilainya? Berarti gimana? 12 sama 4 sama 12 itu kan dari ini dikalikan dengan 2. Otomatis hasilnya adalah 8. Gitu. Jadi bisa dilihat langsung. Mungkin nggak sih kalau ini tak kalikan langsung gitu? Bisa banget kayak gitu. Biar cepat gitu. Nah, ini kan butuh kecepatan ya, kecepatan. Oke. Saya next. Kak. Lanjut, Kak. Siap. Nah, ini juga sama nih. Oh, ini jika U-nya itu lebih besar dari 5 dan T itu sama dengan 4, maka berarti gimana? Nah, karena sudah diketahui, si nilai U dan T-nya ini sudah diketahui, maka bisa langsung kita masukkan nilai U dan T-nya. Nah, karena U-nya ini kan, dia itu kan posisinya kan ini ya, dikur sebagai pengurang dari nilai dari 4T. Otomatis pengurang itu nilai nilai minimumnya, karena dia ini nanti pasti hasilnya itu kalau U-nya semakin besar, otomatis melebihi dari 4T kan? Iya enggak? Nah, kalau misalkan gini. Misal kita ini dulu, kita masukkan dulu nih. T-nya itu ke 4, U-nya itu ke 5-nya itu ke U gitu ya. Otomatis kan dapat persamaan gini nih. Ada 16 dikurangin 10 itu lebih kecil dari berapa gitu ya kan? Atau lebih besar dari berapa gitu. Nah, karena ini kan dia kan pasti nih 16 dikurangin 10. Misal kita pakai U-nya itu 5, 16 dikurangin 10, pasti hasilnya adalah 6. Ya kan? 6. Nah, kalau karena si U-nya ini itu sebagai pengurang, otomatis kalau semakin U-nya itu semakin besar, nilainya akan semakin turun. Pengurang ya kan? Kalau pengurangnya itu lebih besar, nilai akhirnya pasti akan semakin turun. Sehingga tanda yang paling tepat adalah lebih kecil dari. Nah, kalau kita bisa tahu 25 sama 6-nya dari mana? Ya dari situ. Kalau misalkan dia itu semakin U-nya itu semakin besar, itu semakin berkurang, otomatis nilai U yang memberikan nilai paling besar, maksudnya itu memberikan pengurang paling kecil untuk mendapatkan nilai yang besar itu, U-nya harus yang paling kecil, yakni si
5. Berarti kalau kita masukkan 5, dia 16 dikurangin 10 adalah 6. Jadi 6 itu nilai paling besar. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, kita pakai yang nilai paling kecil dari U ya, biar Iya, benar dikuranginnya banget. nggak gede, nggak lebih turun, karena dia Oh. ngurangin. Oke, ngerti. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang pola yang seperti ini, langsung aja. Kalau misalkan yang variabel, misalnya yang ini kan tetap ya, T-nya kan tetap. Yang ini kan yang U-nya kan berubah-ubah gitu ya. Karena U yang berubah-ubah itu sebagai pengurangnya, nilainya nanti hasilnya itu pasti akan semakin berkurang dari nilai 5 ini. Jadi pasti hasilnya adalah bawahnya si 5 ini. Kalau misalkan si U-nya ini sebagai yang dikurangkan gitu ya, dikurangkan, otomatis dia mendapatkan nilai terkecilnya ketika si 5 ini dimasukkan gitu. Berarti kan kalau misalkan pengurangnya ini tuh semakin besar dan yang pengurangnya ini tuh sama tetap, otomatis kan hasilnya bakalan semakin besar terus kan gitu, tergantung sama yang dikurangkan ini, nilai yang dikurangkan ini. Gitu ya. Bisa dipahamin? Ada yang ingin tanyakan atau kurang jelas? Jelas, Kak. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Jika 2A itu sama dengan 2C dan A min C itu sama dengan 1, maka nilai B-nya itu berapa sih? Gitu ya. Nah, ini karena kan diketahui nih si A dikurangin C. Nah, ini sama ini ternyata dia di posisi yang berbeda. Berarti kita bisa langsung ke memindahkan si B ini biar bisa bareng nih sama si A-nya gitu. Biar satu nilai sama si A-nya gitu. Ternyata kita bisa mendapatkan 2A dikurangi 2C itu sama dengan B. Nah, ini sama ternyata ya, sama yang diketahui ini. Yang diketahui kan A dikurangin C ya. Otomatis ini bisa kita kalikan dengan 2. Berarti 2A dikurangin 2C itu nilainya adalah 2. Si 2 ini bisa langsung kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan 2A dan 2C-nya kita tadi. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai B-nya. Jadi nilai B-nya ada 2. Bisa dilihat. Paham. Jadi misalkan kalau dapat pertanyaan yang setipe dengan seperti ini, bisa langsung aja. Kayak misalkan ini kan sama-sama 2 gitu ya. 2A dikurangi B sama dengan 2C. Ini yang diketahui A sama C-nya. A sama C-nya sama-sama punya kusanta 1. Sedangkan di sini A sama C-nya sama-sama kusanta 2. Ya udah, si A sama C yang di sini yang punya kusanta 1 jadikan kusanta 2. Akhirnya bisa dimasukin ke sini. Kita ganti, disubstitusikan gitu. Seperti itu. Akan berakhir masih panjang. Ya, bisa saya next. Nah, Lanjut, Kak. ya. Kemudian ini ada jika PQ itu sama dengan 4Q dan P plus Q itu sama dengan 8. Nah, ini ternyata spesial. Ada PQ sama dengan 4Q. Artinya, karena di kedua ruas itu ada si Q-nya, si Q ini kita bisa sama-sama hilangkan. Langsung dicoret gitu, seret gitu. Akhirnya kita bisa mendapatkan P-nya itu sama dengan 4. Nah, si P4 ini kita substitusikan ke persamaan yang lebih mudah. Ke si P plus Q sama dengan 8. Karena Q itu P-nya sama dengan 4, maka Q-nya sama dengan 8 dikurangin dengan 4. Juga. Hasilnya, Q-nya sama dengan 4. Artinya, P dan Q memiliki nilai yang sama, yakni sama-sama 4. Ya udah, karena udah tahu si P sama Q-nya ini sama-sama 4, ya udah kita cari nih jawabannya paling benar yang mana. Ternyata yang paling benar adalah yang si D. P dikurangin Q sama adalah 0, karena P nilainya adalah sama dengan Q. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak, bisa. Yang ada pertanyaannya, saya next. Oke. Kemudian ini nih, jika A itu lebih besar dari 0 dan B itu lebih kecil dari 0.
maka pernyataan yang paling tepat itu yang mana? Ya tentu saja karena lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu adalah bilangan positif dan lebih kecil dari 0 itu adalah negatif. Otomatis bilangan positif dibagi bilangan negatif tentu nilainya adalah negatif. Akhirnya kita cari. Nah, ini ternyata Yang B ya? iya, antara D atau yang B. Nah, karena ini tidak, si bilangan A sama B itu tidak sama sekali tidak menyentuh nilai 0 gitu ya. Otomatis jawabannya adalah yang B. Gitu. Yang B. Gitu ya. Jadi, Paham, Kak. gitu ya. Jadi bisa langsung dilihat sifat-sifatnya dia. Kalau bisa ada 0, ya udah berarti si positif gitu. Mudah kan ya? Sudah, Kak. Nah, ini ada nih suatu program televisi di mana program ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Pertanyaannya adalah program manakah yang berakhir di 1 Agustus 2017? Ya udah kita hitung dulu nih. Jadi 1 Juli 2015 menuju ke 1 Agustus 2017 itu sebenarnya berapa bulan atau berapa tahun berapa bulan gitu ya gitu. Misalkan kalau 1 Juli 2015 sampai 1 Juli 2017 otomatis dia kehitung sebagai 2 tahun atau 12 bulan. Karena bulan Julinya dimulai dari 1 Juli. Beda lagi kalau nanti dimulai dari 30 atau 31 Juli gitu ya. Gitu. Nanti kalau 31 Juli berarti 1 Agustusnya adalah sebagai 1 tahun fullnya dia. Karena dia ini dimulai dari 1 Juli, otomatis 1 Juli tahun depannya adalah 1 tahun, dan karena 2017, otomatis menjadi 2 tahun. Nah, selanjutnya, kalau menuju ke 1 Agustus 2017, otomatis dari 1 Juli ke 1 Agustus adalah 1 bulan. Jadi, waktu durasinya dia adalah 2 tahun 1 bulan. Ternyata kita lihat nih di tabel ini. Ternyata yang masa tayangnya 2 tahun 1 bulan itu hanya untuk program film spesial. Spesial. Jawabannya adalah yang program film spesial gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan yang kayak tadi sebenarnya sih, kalau misalkan gimana ya? Misalkan Januari kan sampai 31. Misalkan dari 1 Januari ke 1 Februari. Itu kan gimana tuh? Kan nggak 1 bulan, berarti 1 tahun, misalkan 1 bulan 1 hari gitu jadinya. Apa gimana? Iya, benar 1 bulan 1 hari. Kalau perhitungan hari di bulannya itu ngikutin gitu ya, ngikutin sesuai dengan karakteristik dari si bulannya. Misalkan kalau bulan Februari itu kan 28, ya udah hitung 28 gitu. Misalkan Tetap dihitung 1 bulan apa gimana, Kak? 1 bulan 1 hari. Yang kalau 28 Februari itu termasuk 1 bulan apa 30 dikurang 2? Apa gimana? 1 bulan. Tergantung ya. Kalau misalkan diketahui gitu ya, diketahui 60, misal diketahui 60 hari gitu ya. 60 hari itu nanti kalau dimulai dari 1 Januari, nanti berakhir di tanggal berapa gitu. Ya udah, karakteristik dari bulan Februari itu adalah sampai 28. Misal kalau tahun itu ya, misalkan sampai 28 waktu tahun itu. Berarti ya udah 28 sama 31. Itu kan masih ada sisa 1. Berarti selesainya nanti adalah di bagian 1 itu. Jadi perhitungannya nanti kamu juga bakalan menyesuaikan dengan sifat si bulan itu. Gitu. Kalau Februari 28 ya udah ikut 28. Kemudian kalau si Maret 31 ya udah berarti 31 gitu. Berarti kalau misalkan dari 1 Januari ke 60 hari berarti nyampe ini 1 Maret dong? Iya, benar-benar 1 Maret. Kayak gitu. Oh, oke. Ngerti, makasih, Kak. Siap, sama-sama. Jadi disesuaikan dengan karakteristiknya. Kemudian tapi sepertinya terlalu panjang ya. Kalau misalkan ada persoalan yang seperti itu, biasanya itu ada itu juga sih. Kayak misalkan kebetulan di tahun ini tuh ada merupakan tahun kehabisat gitu. Biasanya ada keterangan gitu juga. Nah, itu kalian juga harus ingat tuh. Nanti dampaknya di bagian mananya gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Lanjut, Kak. Oke, siap. Keren nih. Nggak ngantuk kan ya? Ya, next ya.
Nah, ini juga ada nih sebuah tabel pabrik yang menggunakan alumni sekolah ya, alumni sekolah A, B, sama C. Jadi alumni ini itu pabrik manakah sih yang cenderung memanfaatkan dari lulusan sekolah B? Berarti gimana? Ya udah kita lihat aja nih. Kalau B itu dari pabrik baja itu jaraknya 1 nih dari sekolah A sama sekolah C 1. Terus ini yang pabrik keramik ternyata ini ada 5-nya juga, otomatis dia bukan jawabannya gitu. Kalau kaca dia jaraknya adalah 2 juga gitu ya. Sedangkan kayu ini jaraknya 2 juga. Kemudian yang tanah adalah 1. Otomatis karena ini jaraknya ada 2, yang paling banyak itu adalah 2, otomatis yang jaraknya 1 kayak yang baja ini sama tanah ini kita coret gitu ya. Otomatis tinggal pabrik kaca sama pabrik kayu. Kalau dilihat dari jumlah ya kan 5 sama 6 otomatis lebih banyak menggunakan si 6 ini. Ya kan? Otomatis jawabannya adalah si pabrik kayu. Gitu. Jadi kecenderungannya itu baik dari sisi yang lainnya sama dia paling banyak jumlahnya itu termasuk kecenderungan. Jadi yang paling banyak menggunakan alumni dari sekolah B itu atau lulusan dari sekolah B itu ternyata si pabrik kayu. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak, bisa. Kak. Kak, kalau pakai perbandingan gimana, Kak? Perbandingan gimana? Kan misalkan perbandingan sekolah B kan 5, kalau kaca ya kaca. Nggak jadi, Kak. Maaf, Kak. Bingung. Gimana? Kan gini nih. Di ininya, di tabel, di ininya, di apa namanya? Di soalnya, itu kan di atasnya tabel, itu kan ada jumlahnya dalam bentuk ribuan ya. Nah, ribuannya itu kita coret aja. Maksudnya itu kita sampingan dulu nih. Berarti udah kita ringankan nilainya menjadi 5 sama si 6. Nah, kalau dari jumlah 5.000 sama 6.000 otomatis kan tadi kan udah ketemu nih kaca sama kayu gitu ya. Kalau ribuannya kita hilangkan. Nah, sekarang kita bandingkan 5.000 sama 5 sama banding 6. Kalau dilihat dari kecenderungannya, kita masukin lagi si ribuannya, 5.000 sama 6.000. Otomatis banyakkan yang mana? Yang 6.000 dong. Otomatis kecenderungannya itu lebih ke banyak yang pabrik kayu karena perbedaannya itu dalam bentuk 1.000. 1.000 itu kan banyak ya, gitu. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak. Kak. Aman, Kak. Ya, bisa saya next. Nah, ini juga ada nih. Jika seseorang ingin berbelanja, ini ada beberapa toko PQRST, kemudian jenis barangnya juga sama, harganya sama, dan diskonnya sama-sama. Ini ya, sudah ada di tabel. Nah, jika seseorang ingin berbelanja 1 kg gula pasir dan 1 liter susu cair, maka uang yang sama dikeluarkan apabila berbelanja di toko yang mana, gitu ya. Nah, ini bisa kita total terlebih dahulu. Misalkan kalau di P itu kan 17 sama 14 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 31. 31 diskonnya 3.000. Ya udah terus aja dulu 31 sama 3.000. Terus satunya di pabrik Q itu 20 sama 13. Kalau di total sama-sama 30, jadi 33. Terus diskonnya adalah 3.000 juga. Kemudian hal ini kita lakukan hal yang sama sampai ke toko T. Nah, sekarang kita lihat yang dari toko PQRST ini tadi, toko mana sih yang dia itu bisa mengeluarkan uang yang sama, jumlah uang yang sama. Otomatis toko Q sama R. Gitu. Kalau dari penjumlahan seperti ini ada yang kesusahan? Bisa langsung cepat ini ya. Kalau misalkan gini Kak, misalkan ini di luar soal sih sebenarnya. Misalkan gini, misalkan yang P itu kan 31K dikurangi 3K. Nah, misalkan yang Q-nya itu 32K dikurangi 4K. Maksudnya kan sama-sama selisih 2 kan? Itu hitungannya sama nggak? Sama, karena hasil akhirnya yang dicari gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari si soalnya ini gitu. Oh, ngerti. Oke, makasih Kak. Oke, siap sama-sama. Nah, ini kebetulan si dari tabel soal ini
diskonnya itu sama-sama 3.000 semuanya untuk 2 bahan ini gitu ya. Satu gula sama 1 liter susu cair. Jadi ini bisa kita sampingkan terlebih dahulu. Bisa kita lihat dari ini. Gitu. Kayak gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Lanjut, Kak. Iya. Saya next. Oh, udah ya. Soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 itu di sini tidak ada gambarnya ya. Tidak ada gambarnya, jadi ini bisa kita ini dulu aja ya. Kita apa namanya? Kita minggirkan dulu ya. Oh, sebelumnya saya pernah mengirimkan link untuk mengerjakan soal kuantitatif, bisa buat latihan. Sudah ada yang mengerjakan? Kemarin saya rasa baru sedikit sih yang mengerjakan gitu ya. Oke. Karena ternyata ini waktunya masih lama, kita boleh ya. Ada yang mau sharing dulu, kita bisa saya carikan soal dulu lagi ya, gitu ya aja. Mungkin ada yang ingin bertanya suatu soal yang masih bingung, boleh banget, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanyanya di luar soal ini gimana, Kak? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Kita bisa bahas bareng-bareng gitu ya. Ini ada Kak aku soal, tapi disebutin aja apa dikirim ke grup? Boleh dikirim di grup juga nggak apa-apa. Udah, Kak. Oke ya, sudah ada ya soalnya. Teman-teman yang lain bisa banget dibuka di itu soalnya ya. Jadi ini bisa tak gambarkan di ini aja ya, di boardnya di sini.
Mungkin kita bisa coba lebih dahulu ya. Kalau misalkan dia itu inputannya adalah 6, kenapa bisa keluar 896? Gitu. Oke, kita coba dulu, misal, bentar ya. Kalau misalkan 6 ya, kita input yang pertama 6. Kalau 6, berarti outputnya berapa? Kalau I-nya itu 6, outputnya adalah si 8. 8. Berarti 8 sebagai I yang baru. Berarti yang baru, habis 8, dia masuk keluarnya adalah 9. Nah, kalau 9, berarti kan gini, 9 masuk sebagai I ya. Kalau 9 keluarnya adalah 6. Nah, si 6 ini, karena sama-sama input yang awal, paling awal tadi adalah 6, ternyata sudah bisa menghasilkan angka 6 juga, otomatis dia bakalan berhenti. Dan outputnya adalah urut dari ini tadi, 8, 9, 6. Gitu. Nah, kalau 5 berarti gimana? Ya udah kita coba aja, kalau 5 gimana? Berarti kalau 5, itu gini ya. Kalau 5 awal, outputnya adalah, si XI-nya adalah 1. Si 1 ini menjadi si nilai I. Otomatis 1 ini, gini. 1 ini adalah si 3. Ya udah 3, tulis saja 3. Itu ya. 3 sebagai nilai I, maka si XI-nya berapa? Si 2. Nah, kalau 2 sebagai ini, outputnya adalah si 0. Selanjutnya, si 0 ini sebagai I-nya. XI-nya, X0-nya adalah si 7. Karena ini masih panjang, bentar. Nggak kelihatan ya, di sini aja gitu. Nah, selanjutnya adalah si 7. 7 adalah I. Berarti si X7, berapa nilainya? 4. Karena masih belum mendapatkan 5, baik lagi. 4 sebagai I. Berarti gini, kalau 4, dia mendapatkan 5. Nah, karena ini kan sudah mendapatkan nih, output akhir X4 itu kan udah dapat 5. Nah, si 5 ini udah sama nilainya dengan angka awal yang tadi dimasukkan, yakni si 5. Otomatis udah berhenti ini programnya. Artinya, program ini bakal mengeluarkan angka yang dari nilai ini yang urut atas dari atas 1, 3, 2 ini, bakalan ditulis output sebagai output programnya, yakni 1, 3, 2, 0, 7, 4, 5. Gitu. Oh alah, baru ngeh Kak. Tadi saya bingung soalnya lihat di pembahasannya cuman kayak berderet gitu. Saya lihat polanya nggak ada kan. Oh ternyata ngikutin dari Gitu. angka awal. Oh baru ngerti. Jadi gini, coba deh dibaca ya soalnya ya, saya jelasin nih. Sebuah mesin itu mencetak bilangan dengan aturan, dimasukkan nilai I, lalu tercetak nilai XI. Lalu nilai XI itu akan berubah menjadi nilai I-nya. Lalu tercetak nilai XI yang baru. Dan begitu seterusnya. Artinya bisa kita simpulkan jadi seperti ini. Kalau dimunculkan nilai, kalau kita inputkan, masukkan nilai I yang pertama, akan memberikan output sebagai XI. Misalkan I-nya 7, ya berarti X7. Gitu. Nah, ini X7 ini, nilai dari X7 itu adalah, misalkan adalah 4. Nah, nilai 4 ini akan masuk lagi sebagai nilai I. Buat looping programnya, memutar programnya, diprogram ulang. 4-nya sebagai I, dimasukkan otomatis ke si programnya. Gitu. Jadi, dia bakal memutar seperti ini. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Kak. Baru ngerti Kak. Aduh. Oke, Kasih ya Kak ya. teman-teman yang lain. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan juga karena kita masih lumayan banyak ya waktunya. Lumayan juga buat bahas soal-soal lainnya. Kalau mungkin teman-teman belajar tapi bingung, bisa banget kita share, kita coba bareng-bareng. Gimana sih cara penyelesaiannya itu seperti apa? Kayak gitu. Kita bahas fungsi komposisi dong, Kak. Gimana fungsi komposisi? Boleh. Iya. Bentar, ini nggak boleh. Ini nggak apa-apa, Kak, kalau bahas fungsi komposisi. Boleh ya kayaknya. Oke, fungsi komposisi. Oke, bingungnya di bagian mananya? Atau mau dijelaskan fungsi komposisinya? Kalau ngubah-ngubah gitu Kak dari FOG misalkan ditanya FX-nya atau enggak GX-nya.
Iya, ya benar kayak gitu. Mungkin tak coba tak itu ya. Oh, ada kayaknya ada soal buat fungsinya. Mungkin bisa tak carikan yang soal yang sejenis itu. Sambil ini ada azan sebentar ya.
Oke ya, jadi kalau misalkan tadi kan ada pertanyaan nih, kalau misalkan fungsi komposisi kayak gimana gitu ya. Misalkan maaf ya, ini rumah saya dekat ini. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan seperti ini nih, jika fungsi inverse f itu sama dengan f(x) sama dengan x min 15 dan g inverse-nya x itu sama dengan 3x min 12, maka FOG inverse-nya dari inverse x itu inverse dari FOG 6 itu berapa gitu ya. Jadi ini bisa kita langsung kerjakan dengan gimana? Kalau sifatnya inverse itu gimana? Kalau misalkan kita punya F jadi untuk pengerjaannya seperti ini. Si FOG ini bisa kita ubah menjadi si G fungsi inverse G, komposisinya fungsi inverse F. Benar atau salah? Kak, bukannya FOG itu F dikali G, FOG apa? F dikali G gitu ya? Oke, mohon maaf karena suaranya ini ya. Nah, oke. Kalau yang seperti ini gimana? Ada yang sudah mengerjakan? Coba-coba dulu. Kalau pakai inverse, kayak jadi kalau misalkan si ini, oke, yang lain dulu.
39 bukan enggak? Min 39. Min 39. Oke, bentar ya. Oke, yang lain. Kita coba dulu nih. Oke. Bentar ya. Oke, yang lain ada yang sudah mencoba? Bingung Kak, bingung. Bingung. Ya, jadi si ini kalau biasanya itu kan itu ya, apa namanya, tanpa di inverse gitu ya. Nah, si ini itu bisa kita ubah menjadi gini. Jadi yang tadi kita tulisin G pangkat min 1 pangkat min 1 bundaran, karena itu kan inverse-nya kan di luar ya. Apa namanya, fungsi komposisi dari FOG, kemudian di inverse, kemudian dimasukkan nilai X-nya gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kita bisa pecah menjadi seperti ini. Nah, ini sehingga kalau seperti ini kan bisa kita kerjakan kan. Kalau misalkan kayak gini, itu kan nilainya menjadi kayak gini. Jadi si G pangkat min 1 F pangkat min 1 gitu. Nah, udah, sekarang tinggal kita masukin aja. Berarti ini, tadi kan itu kan nilainya kan 6 nih. Berarti kita masukin si itu kan 3 dikali X-nya itu X min 15 ya. Berarti jadi 6 min 15 dikurangin 12. Paham nggak? Coba dijabarin aja Kak, jabarin langsung gitu. Oke. Jadi ini sama dengan 3, ini min 9 ya. Sama dengan min 27 min 12. Sama dengan min 39. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kita kan kalau yang FOG biasa, FOGX itu kan bisa menjadi F, kemudian dalam kurung G, dalam kurung X gitu ya. Nah, kalau apa namanya inverse, FOG kemudian inverse, itu kita balik. Nah, sebelumnya jadi F, G, kemudian X, kita balik menjadi G, F, X. Karena kebetulan yang diketahui di sini adalah nilai dari si fungsi inverse-nya si F sama si fungsi inverse-nya si G, kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak, bisa. Bisa. Kayak yang lain. Bisa. Aman Kak, aman. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mumpung masih lumayan nih waktunya. Kalau kalian ada kesulitan di apa namanya waktu nyoba ngerjain soal yang lain gitu, boleh banget nih di-share. Biar kita bisa bareng-bareng ngerjain. Oke. Gimana buat persiapannya UTBK-nya? Sudah berapa persen nih? 70, 80? Berapa persen? Alhamdulillah 70, tapi aduh TK-nya agak kurang sih. Fisika, kimia, biologi, aduh. Sainteknya meresahkan, Kak. Sulit. Kenapa diresahkan? Nggak apa-apa. Semangat, tetap semangat. Kak, saya ada soal Kak.
Boleh, boleh, boleh. Coba kami kirim dulu. Kalau kemarin, aku kan 2018 ya. Kemarin di waktu, kan 2018 masih SBMPTN ya. 2018 SBMPTN itu soalnya itu, ini malah, kayak soal ini loh. Kayak soalnya itu kayak soal agak-agak gregetin gitu loh. Kalau dilihat itu sebenarnya gampang, tapi kalau dikerjakan itu lama banget gitu. Maksudnya itu step-stepnya lama banget gitu. Tapi ternyata kalau di tahun 2000, oh iya nggak apa-apa, silahkan. Nanti ada itu kok di YouTube-nya bisa dilihat lagi. Kalau kalau apa namanya nomor 3, di Kak. UTBK-nya itu, oke, bentar. Kalau di UTBK-nya itu kata adik-adik kelasku gitu ya, dia itu bilangnya gini, oh nggak apa-apa, Kak, apa namanya UTBK-nya ternyata lebih mudah daripada soal-soal yang biasanya gitu. Lebih banyak ke apa namanya? Kayak kamu udah paham belum sih di materi ini, kayak materinya itu materi soal materi dasar gitu loh. Nggak terlalu membulatkan seperti yang punyanya Samyan dulu, katanya gitu. Jadi tenang aja gitu ya. Tapi tetap belajar harus. Ini nomor 3 nih, tak tulisin soalnya di sini ya. Apa nih? Di kode rahasia. Digit yang pertama itu ya ini ya. Oke, digit yang keempat itu diisi dengan angka 0. Isinya 0, 2, 3, 4. Oh, jadi ini itu harus berbeda. Berarti ada misalnya ya, tak tulis ini. 1, 2, 3, sama 4. Dia ini sebuah kode rahasia. Kode rahasianya itu digit pertama di sini. Dia itu huruf vokal, berarti A, I, U, E, O. Jadi di sini itu huruf vokal. Gimana? Oke, jadi digit kedua ini, digit pertama ini huruf vokal bukan U ya. Jadi isinya itu bisa A, I, E, dan O. Berarti ada 4, bisa ada kemungkinan 4 huruf ya. Kemudian yang kedua ini adalah sebuah angka. Angkanya adalah genap. Genap itu bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga ini udah pasti hurufnya adalah A. Nah, karena ini kan diketahui nih, banyaknya kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit itu harus berbeda. Otomatis karena yang di ketiga ini adalah huruf A, otomatis yang digit pertama tadi nggak boleh ada A, nggak boleh ada A, dan nggak boleh ada U. Jadi ada isinya adalah 3 angka. Nah, kemudian yang keempat ini isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti banyaknya kodenya gimana? Ya udah, kita karena patokannya di sini adalah isinya ini ya. Karena udah ditentukan yang digit keempat itu adalah isinya dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa tentukan. Misalkan kalau kita masukkan yang bukan genap ya, 1, 3, dan 1, 3, dan 5 gitu ya. 1, 3, atau 5. Otomatis gini. Kalau digit keempat isinya adalah berapa tuh? Adalah 3 atau 5, maka berarti digit pertama itu diisi dengan berapa tadi?
tiga angka ya, tiga kemungkinan ya. 3 dikalikan dengan angka genap itu ada berapa? Ada 5 ya. 5 karena si 1, 3 dan 5 itu tidak bukan ini ya. Oh ini, berarti 1 atau 3 atau 5 gitu ya. 5. Kemudian karena angka genap tadi itu bukan termasuk 1, 3 atau 5, berarti si angka genap ini bisa diisi 5. Kemudian huruf A-nya dikalikan dengan 1 karena pasti huruf A. Kemudian yang ini karena isinya adalah si 1, 3 atau 5, berarti ada 3 kemungkinan. Ini. Berarti langsung dikalikan aja. Berarti berapa tuh? 3 kali 5 kali 3. Nanti hasilnya adalah 45. Jadi 5. berarti ada 45 kemungkinan. Kayak gitu. Ini belum selesai. Nah, selanjutnya adalah kalau digit keempat, bentar, tak ke atasin dulu. Digit keempat ini isinya adalah 0, 2, atau 4. Maka ini juga sama, berarti 3 dikalikan dengan, berarti angka genapnya tinggal berapa? Jadi kan 5. 5 dikurangi 0, 2, sama 4. Berarti tinggal 2. 2 dikalikan dengan 1, karena A, pasti A. Kemudian dikalikan dengan 0, 2, atau 4. Jadi diisi dengan 3. Itu ya. Jadi nilainya adalah 3 kali 2 kali 3. Berarti ada 18 kemungkinan. Nah, terus sisanya gimana? Sisanya sama. Kalau digit keempat isinya berapa nih? Dari 0 sampai 5. Bentar. Kalau digit udah ya, udah benar. Sorry. Berarti udah ya? Udah selesai karena satu kemungkinan untuk digit keempat kan hanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan itu udah kita masukin semuanya. Otomatis jumlah kemungkinan ini kita tambahkan. Ada nggak jawabannya? 8 tambah 5. Oh, nggak ada ya. 13, 5 sama 63. Berarti masih ada yang kurang. Bentar. Apa ini yang kurang? Angka genap. Oh iya, bentar. Mungkin kalau kita isikan gini ya. Kalau digit keempat itu isinya adalah 0, 2, atau itu udah pasti genap. Mungkin bentar. Kita ulik lagi ya. Misalkan kalau kita pakai digit kedua gitu ya. Digit kedua isinya adalah, bentar, kita satu-satu aja ya, daripada ini nanti ada yang salah. Kalau digit kedua isinya adalah 1, berarti ini ada 3 dikali 5, dikali 1, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan, ada berapa kemungkinan ya? 0 dulu, sorry. 0. Atau sama ya ini nanti. Dikalikan dengan 5 ya. Berarti ini hasilnya adalah 15. Berarti ini juga berlaku ketika isinya adalah, kalau kedua isinya adalah 2 atau 4, maka hasilnya adalah 30. Karena 15 sama-sama 15 ya, 15 dua kali berarti kan 30. Terus ini aja 15 kali 2. Kalau digit kedua isinya adalah apa nih? Kedua isinya adalah
Terus digit kedua itu 5 ya, tetap 5. Dikalikan dengan 1. Kemudian ada 3 kemungkinan. Oh, sorry guys. Cara ini salah. Digit kedua kan nggak mungkin ini. Digit kedua isinya adalah bukan 1. Sorry. Kalau digit kedua itu isinya adalah tadi berapa? 2 sama 4 ya, berarti 6 sama 8 ya. Berarti dia itu 3 kali 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan ini ya, 6 ya. Berarti 36. Benar ya? Ini adalah 0. Udah kita total nih. Berarti jumlahnya berapa? Ada nggak jawabannya? 81, 60, 70, Ada, Kak. 81 ya? Ada. Ada. Kak. Ternyata gini. Bingung nggak? Kita jelasin lagi ya. Jadi gini. Si ini, dia itu mintanya itu kode rahasianya kan 4 tadi kan. Nah, ini kita bisa gunain karena dia ini kan rancu ya, antara yang kedua sama keempat ini ada sesuatu yang berhubungan. Di sini agak angka genap itu ada 02 sama 4, di sini ada tertulis 02 sama 4. Berarti misalnya kita gunain yang aturan yang kedua gitu buat memecah-mecah gitu ya. Buat menghitungnya memecah. Berarti misalkan kalau digit kedua itu isinya adalah yang ada di sini angka genap yang ada di angka keempat bisa dimasukkan sebagai angka keempat. Berarti kan ada 0, 2 sama 4. Misalkan kalau 0 itu berarti huruf vokal bukan U bukan A adalah 3, kemudian angka genapnya adalah di sini ini ya 3 gitu ya misalkan, atau di sini tertulis 1 dulu, kita hitung 1 dulu, berarti 1, kemudian huruf A-nya itu 1, kemudian isinya itu sesuai di sini karena di sini adalah 6 dikurangin angka 1 yang angka 0 yang digunakan untuk angka yang kedua ini, digit yang kedua, otomatis jumlahnya adalah 5. Jadi 3 kali 1 kali 1 kali 5 adalah 15 kemungkinan. 15 kemungkinan entah itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau isinya itu yang sama gitu ya, 2 sama 4. Karena 0 itu karena 2 sama 4 ini sifatnya sama kayak 0, berarti kita bisa langsung kalikan. Karena 2 atau 4 berarti kan ada 2 kemungkinan gitu ya. Jadi si 15 ini kita kalikan dengan 2, jadi 30. Nah, kemudian karena angka genap ini kan masih ada 6 sama 8, dan 6 sama 8 ini tidak termasuk di bagian yang digit keempat, otomatis si huruf vokal bukan U-nya ini, digit pertama ini adalah 3, kemudian angka genapnya 6 sama 8, 2 kemungkinan, huruf A-nya itu 1 kemungkinan aja, huruf A doang, kemudian yang ke digit keempat isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya 6 kan. Nah, karena 6 sama 8 ini tidak termasuk di ini, tidak termasuk ini kan, otomatis tulis saja 6 gitu. Ini bisa mungkin semuanya masuk. Jadi kalau dikalikan semuanya adalah 36 kemungkinan. Berarti ada berapa kemungkinan untuk penyusunannya? Ya udah berarti jumlahin aja. Berarti 15 ditambah 30 ditambah 36. Hasilnya adalah 81 kemungkinan. Kayak gitu. Oke, bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke. Atau yang lain ada sesuatu yang dibingungkan dari penjelasan ini? Mungkin aku masih bingung yang ini Kak, apa namanya, yang genapnya. Oh, yang genapnya. Oke, gini ya. Tak jelasin lagi. Ya. Angka genap itu ada 0, kan nggak ada syarat nih. Ya udah 0 masukin aja kan dia juga genap 0 itu. 2, 4, 6. Oke, nggak apa-apa. Nah, angka genap itu kan terdiri dari 0, 2, 4, 6, sama 8. Nah, si 0, 2, sama 4 ini, ya kan ini, banyaknya kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit itu harus berbeda. Otomatis nggak boleh ada yang sama. Misalkan U1, A1. Nah,
itu A1. U2, A2. Nah, itu kan nggak boleh nih. Otomatis, kita tulis dulu angka genapnya kan ada 0, 2, 4, 6, sama 8. Nah, 0, 2, sama 4 ini kan sama ya, kayak yang di digit keempat. Karena digit keempat itu disyaratkan, isinya harus antara 0, 1, 2, 3, 4, atau 5. Otomatis 0, 2, sama 4 ini harus mengalah. Jadi, dia itu. Nah, jadi dia itu harus mengalah antara ini kan, antara ini sama ini harus ada salah satu yang mengalah. Jadi kalau misalkan di sini disyaratkan kita pakai 0, 2, sama 4, otomatis di sini kita nggak boleh pakai 0, 2, sama 4 gitu. Salah satu gitu ya. Nah, misalkan kalau yang pertama itu di sini saya pakai nih. Saya pakai yang 0 dulu biar lebih mudah pemahamannya ya. Kita bisa pakai yang 0 dulu. Misalkan yang digit kedua itu saya kasih angka 0. Jadi di sini saya tulis angka 1 karena hanya ada satu kemungkinan, yaitu si angka 0 tadi itu. Kemudian yang digit keempat isinya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena 0 itu sudah dipakai di digit kedua, berarti nggak boleh dipakai dong. Berarti ciri 0 sampai 5 tadi itu 0-nya nggak boleh dipakai, dihilangin. Berarti kemungkinannya yang bisa mengisinya adalah hanya tinggal angka 1 sampai angka 5. Jadi jumlahnya ada 5 angka. Jadi di sini dikalikan dengan 5. Jadi kalau dikalikan semuanya berarti ada 15 kemungkinan untuk membuat suatu kode rahasia ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan angka 2 sama 4 gimana? Angka 2 sama angka 4 ini posisinya sama dengan si angka 0. Bisa masuk ke bisa masuk ke digit kedua atau digit ke-4. Otomatis berapa nilainya? Ya udah. Berarti ini berapa? Oh, jangan-jangan ini ada yang kurang ya? Kok sepertinya ada yang kurang? Nah, kalau kedua ini isinya adalah 2 atau 4 gitu ya. Berarti dia sama kayak posisinya dengan si 0, maka bisa diisi dengan ini. 19 kali 2 sama dengan 30. 2 kalinya si ini. Oh iya, kurang deh. Ya Allah, ya ampun. Ya Allah, sorry, maaf. Ini ada yang kurang. Karena kita belum menggunakan angka genap 024 ketika... Oh iya sih, udah, sorry. Udah benar. Oh iya, nggak boleh sama ya, sorry. Udah benar. Nah, kalau digit kedua ini isinya adalah 6 sama 8, karena 6 sama 8 itu bukan termasuk di digit keempat, otomatis ya udah, si digit keempat bisa diisi sama 6 angka ini. Terus si digit kedua itu bisa diisi antara 6 atau 8, ada 2 kemungkinan. Jadi kalau dikalikan semuanya, ya udah, hasilnya adalah 36 kemungkinan. Berarti kalau kemungkinan semuanya adalah dijumlahkan di total. Jadi 45 ditambah 36 sama dengan 81 kemungkinan. Kayak gitu. Bisa dipahami? Kalau misalkan yang genap tadi kan cuma 2 kemungkinan. Kenapa nggak bisa 3 kemungkinan? 3 kemungkinan. Jadi misalkan yang genap ini ada 0, ada 2, ada 4. Jadi gitu. Maksudnya kan nggak ditulis di sini kan? Gimana? Misalkan nih, kan yang angka genap ini kan ada 0, 2, 4. Nah, yang di baris kedua ditulisnya yang 0, 2, 4, berarti ada 3 kemungkinan dong? Iya, benar 3 kemungkinan. Cuman di sini kita pecah tadi. Kita pecah jadi itu. Kan kita pecah buat ngitung si 0-nya. Salah satu, biar lebih mudah pemahamannya. Sebenarnya udah bisa sih, bisa langsung aja. Bisa tinggal 3 dikalikan dengan 3 kemungkinan, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 3 kemungkinan. Jadi berapa hasilnya? Oh, kok 3? Jadi berapa aja Kak? 3 kemungkinan. Kan 3 kemungkinan. Dikalikan dengan angka genapnya kan 0, 2, sama 4. 3 kemungkinan juga. Ya, terus? Dikalikan dengan 1. Dikali 3 terusnya. Terus dikalikan dengan, harusnya dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan 3, terus nanti ada lagi. Ada sesuatu lagi. 2 kali jadi nantinya ngitungnya. Terus ini ada yang kurang ya? Bingung, Kak. Bingung ya? Kak, saya mau nanya, Kak.
Gimana pertanyaannya? Enggak, kan yang di poin pertama huruf vokal bukan yang bukan U. Huruf vokal itu A, I, U, E, O kan ya. Kalau bukan U bukannya ada 4 ya, Kak? Iya, ada 4. Ini ada ini nih. Kode rahasia itu yang dapat dibuat jika setiap digit antara digit yang pertama sampai keempat itu harus berbeda. Karena di digit ketiga itu isinya harus huruf A. Otomatis huruf A itu tadi tidak boleh lagi digunakan di digit yang pertama. Otomatis dia dikeluarkan. Berarti bukan huruf A juga dong, gitu. Jadi tinggal ada 3 kemungkinan. Gitu. Kak, saya juga tanya. Gimana kenapa nih kenapa nggak kita buat langsung aja loh Kak, jadi untuk angka genapnya di poin 2 itu jadi kayak langsung kita masukin aja 2, 4, 6, 8 tuh, jadi 5 kemungkinan. Terus itu di poin 4-nya kita berarti cuma 3 kepake, tinggal tersisa 3 kemungkinan kan Kak, berarti kemungkinan yang terjadi itu 3 kali 5 kali 1 kali 3. Nah, bisa nggak Kak kayak gitu, Kak? Nggak bisa. Kenapa, Kak? Karena gini, waktu kamu angka genapnya itu 6 sama 8, ya, 6 sama 8 itu bukan di keempat, bukan bisa masuk ke sebagai digit keempat, angka sebagai digit keempat. Jadi, digit keempat itu bisa diisi oleh 6 buah angka ini, ketika si digit yang kedua itu nilainya adalah 6 atau 8. Kayak gitu. Paham nggak? Nggak paham, Kak. Jujur. Gini. Kan gini. Ini poinnya. Poinnya ini. Terus di sini ya. Ini ya, poinnya ini. Setiap digit itu harus berbeda. Nah, kalau kita menggunakan, kalau misalkan di digit keempat, bukan. Kalau misalkan di digit kedua, itu tadi kan kamu kan bilangnya kan langsung aja dihitung dari 1 gitu ya. Nah, itu nanti kalau dihitung menjadi 1, berarti otomatis kalau kamu memasukkan angka 6 atau 8 di digit kedua gitu ya, otomatis kamu nggak bisa memasukkan nilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 kalau kamu ngitungnya bersamaan semuanya gitu. Tapi kalau kamu menghitungnya 6 sama 8 itu sebagai sesuatu yang berbeda, otomatis si 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa kamu hitung, bisa dimasukkan semuanya sebagai suatu nilai digitnya. Padahal emang kayak gitu yang seharusnya. Kan kalau kamu masukkan 6 sama 5 kan boleh. Tapi kalau kamu ngitungnya jadi satu kayak tadi itu, jadinya 6 sama 5 itu, 6 ketemu 5 itu dalam satu kesatuan kode itu tidak diperbolehkan. Padahal seharusnya adalah diperbolehkan. Kayak gitu. Paham nggak? Kak, mau nanya Kak, kalau misalkan yang ini nih, yang kedua nih, kalau kedua isinya adalah 2 atau 4, berarti itu sama aja kayak ngasih 0 sama 2 ya? Iya benar, karena si 2 sama 4 ini posisi keadaannya itu sama kayak si 0. Bisa dimasukkan sebagai digit kedua atau digit ke-4. Kayak gitu. Berarti hasil dari 2 sama 4 ini dikali 2 biar jadi peluang gimana sih? Itu nilai dari itu kemungkinan dari si 0 itu dikalikan dengan 2. Jadi sebagai kemungkinan si 2 atau 4. Kayak gitu. Nah, maksudnya gini, apa namanya? Hasil dari kalau kemungkinannya angka genapnya itu 2 sama 4, berarti dikali 2 dong, karena sama aja kayak 0 sama 2. Gitu nggak? Gimana? Nih, jadi gini. Ini kan ada nih yang ini nih, kalau kedua isinya adalah 2 atau 4. Nah, itu hasilnya
Berarti sama aja bisa dikali 2 dong, karena 0,2 juga sama hasilnya kayak yang 2,4 gitu nggak? Bentar. Itu maksudnya gini, kalau digit kedua itu isinya antara 2 atau 4. Bukan 2 atau 4 dimasukkan gitu. Maksudnya gimana sih? Aku kok nggak paham ya, nggak nangkep maksud kamu. Kan kalau misalkan kita apa namanya hasilin nih Heeh, 2 sama 4 itu, misalkan tadi berapa tadi? 15 ya apa 30 nih? 15 kali 2. 15 itu kemungkinan angka 2. Kemungkinan angka kalau apa yang namanya? Kemungkinan kalau angka 2 itu dimasukkan sebagai digit kedua itu adalah 15 juga. Nilainya sama kayak angka 0 dimasukkan sebagai digit kedua. Nah, itu maksud saya. Jadi ini dikali 2 karena sama-sama ya? Nah, iya, benar gitu. Oh, oke. Sifatnya sama. Karakteristiknya sama gitu. Oke. Yang lain masih bingung ya? Mungkin yang lain kalau masih bingung bisa diulang-ulang ya. Bisa diulang-ulang ininya, apa namanya? Kata-kata soalnya. Gitu. Banyaknya kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit itu harus berbeda. Berarti kemungkinannya nanti seperti apa? Gitu. Itu ya. Oh ya, ini udah lewat 2 menit. Oh, udah tepat ya. Udah tepat 30 ya. 1 jam 30 menit. Oke. Ada masih dibingungkan? Cukup, Kak. Oke, cukup ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Aman, Kak, aman. Oke, siap. Tetap semangat. Oke, tetap semangat karena menuju detik-detik yang menegangkan. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa, doanya yang dibanyakin gitu ya. Karena tidak ada pertanyaan, maka bisa saya akhiri ya. Sebelum mengakhiri pada pertemuan pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, berdoa, saya persilahkan. Berdoa tidak pernah cukupkan. Ya. Karena tidak ada pertanyaan dan sudah diakhiri, mungkin ada beberapa kata ya. Tetap semangat, apapun nanti hasilnya, itu adalah yang terbaik. Yang diberikan oleh Allah kepada teman-teman semuanya. Amin. Oke, semangat. Habis ini ada kelas lagi ya? Oke, saya bisa leave ya. Selamat sore. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.